Oke. Kalau menanyakan masalah faktor kompetensi, ya kita pasti akan mengatakan bahwa Pak Erlangga yang paling berkompetensi. Karena ketua umum Anda. Oh enggak Belum juga, tentu di karena mata publik Menko kompetensinya sama Perekonomian. dong. Karena Menko Perekonomian. Oke. Dan orang yang menjaga perekonomian ini tidak terjerembab jatuh pasca Covid kemarin. Oke. Kalau tadi saya klarifikasi dulu, kalau tadi dibilang bimbang, nggak ada. Tidak ada kebimbangan dalam perjalanan politik itu. Yang ada adalah kalkulasi politik. Karena suka ataupun tidak suka, penentuan keputusan pencapresan ini kalkulasinya mempertimbangkan kepentingan 5 tahun ke depan. Baik kepentingan partainya dalam konteks survivalitas partai maupun juga kepentingan bangsa ke depan. Nah, saya masuk begini. Hari ini kan yang beredar di semuanya ini kan ini baru dalam pendekatan survei kan. Jadi kenapa Mas Ganjar, kenapa Pak Prabowo, kenapa Pak Anies, kenapa Pak Erlangga, kenapa si C, itu kan semua hari ini kita duduk nih sama-sama nih dari sisi survei. Baru satu, dan itu persentase dalam penentuan keputusan untuk membangun sebuah skema koalisi ataupun kita bisa take off itu baru persentasenya kecil. Dalam 100% kita mau take off. Ada pertimbangan kompetensi juga. Nah, hari ini Golkar masih mempertimbangkan faktor kompetensi. Kita juga nggak mau asal ngambil keputusan karena yang kita bawa ini negara Indonesia, pemerintahan Indonesia 5 tahun ke depan. Faktor kompetensi. Faktor kompetensi siapa nih? Capresnya? Capresnya maupun Jadi yang cawapres. maju sekarang ini Mas Anies, Mas Ganjar, Pak Prabowo, faktor kompetensinya belum memenuhi kualifikasi Golkar? Oh iya. Belum? Kalau tanya ke saya iya. Belum memenuhi kualifikasi Golkar? Iya. Tiga Ini kan calon baru ini? pendekatan survei nih. Oke. Kalau menanyakan masalah faktor kompetensi, ya kita pasti akan mengatakan bahwa Pak Erlangga yang paling berkompetensi. Karena ketua umum Anda. Oh enggak Belum juga, tentu di mata publik kompetensinya sama dong. Karena Menko Perekonomian. Oke. Dan orang yang menjaga perekonomian ini tidak terjerembab jatuh pasca Covid kemarin. Oke. Faktor kompetensi. Lalu yang kedua, preferensi elit. Sekarang nih saya mau nanya, PDIP seharusnya kan sudah bisa memutuskan. Cukup kan gitu. Oke. Pak Prabowo juga bisa karena sudah ada koalisi PKB. Namun kan sekarang kenapa orang belum bisa ambil keputusan? Karena ada preferensi elit, bukan cuma sekedar masalah ikatan koalisi partai. Contoh, elit A dengan elit B itu mungkin bisa beririsan. Tapi elit B dengan elit C belum tentu bisa beririsan. Preferensi elit di Golkar itu kemana arahnya? Ya ini dia yang tadi saya bilang. Perlu pertimbangan preferensi elit juga yang harus kita hitung-hitung. Tidak bisa hanya serta-merta dilihat dari faktor kompetensi saja, faktor survei saja, faktor preferensi koalisi ataupun kecocokan elit juga itu perlu dilihat. Lalu yang keempat Mbak, ada lagi masalah tiket. Contoh begini, kalau tiket mungkin kita udah tahu lah dalam rule of thumb-nya sudah jelas berapa persen dukungan jalan. Namun ada yang paling penting menurut saya dari semuanya. Kalau udah jadi kita mau ngapain? Ini kan semua juga pasti harus berpikir itu juga. Nggak bisa hanya sekedar berpikir, oh bagaimana caranya jadi presiden, jadi wakil presiden. Lalu setelah jadi presiden, setelah jadi presiden dan jadi wakil presiden, lu mau ngapain? Parlemen itu juga harus diamankan. Nggak bisa hanya sekedar duduk di eksekutif, kita menang, lalu pengamanan parlemen kan juga, karena kan suka nggak suka kan sinergisitas antara eksekutif dengan parlemen juga perlu dilihat. Ini yang saya lihat juga Mbak Nana, jadi yang tadi apa yang disampaikan Bu Mega sebetulnya bukan sebuah sindiran. Itu adalah bagian dari sebuah bentuk untuk mendorong ataupun ingin mengencourage lah semua partai, yuk kita sama-sama guyup, kita sama-sama duduk. Kalau ditanya hari ini apakah Golkar bisa bersama-sama dengan PDIP? Bisa. Apakah Golkar bisa bersama-sama dengan Gerindra? Bisa. Lawang kita terkomunikasi kok semuanya. Apakah Golkar bisa sama-sama dengan koalisi Nasdem? Bisa. Semua. Dan apakah Golkar bisa membentuk poros sendiri? Sedang kita inisiasi juga. Opsi poros keempat bersama-sama dengan PAN. Artinya semua potensi, semua kemungkinan masih sangat mungkin di tengah kondisi masih kurang lebih 3 bulan ke depan. Bang Maman, yang saya ingin tanya ya, apakah faktor PDI Perjuangan yang cukup dominan itu membuat Golkar pikir-pikir untuk bisa berkoalisi ataupun bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan? Saya belum pernah ketemu dalam proses komunikasi politik, proses politik yang bisa dominan di Republik Indonesia ini. Nggak ada. Mau PDI itu dia nomor 1, bagaimana caranya PDI mau mendominasi perjalanan politik ke depan? Nggak mungkin.
Jadi bukan itu, ya bahwa PDI punya karakteristik sendiri, ya itu wajar-wajar saja. Karakter sendirinya apa? Ya tadi mungkin terkesan dianggap tadi kan Mbak Nana nanya Ya, karakteristik terkesan dominan, dominan. tapi nggak mungkin Mbak Nana. Saya kan juga di DPR dengan Bang Fadli. Nggak ada satu keputusan politik yang bisa diambil oleh PDIP sendiri. Ya. Itu harus bersama-sama dengan Golkar, harus bersama-sama dengan Gerindra. Itulah tadi saya bilang, yang terakhir, faktor terakhir itu yang paling penting. Setelah jadi, bagaimana kombinasi kabinetnya. Setelah jadi, bagaimana dukungan parlemennya. Jadi nggak bisa juga, bisa tiba-tiba jangan sampai kita sebut ya, si capres nanti presiden A, presiden B terpilih, lalu kalau nggak didukung dengan parlemen yang kuat juga nggak bisa berjalan juga programnya. Tapi kan Golkar meskipun memilih capres yang berbeda, pada akhirnya tetap akan berada di kekuasaan, karena itu kan filosofi Golkar, kekaryaan. Enggak juga. Memang diharapkan kita masuk, karena mungkin hari ini semua dari tahun berapa? Dari pemilu selalu berada di lingkaran yang kekuasaan. Ingat loh sejarah pertama Pak Jokowi terpilih. Di KMP dulu, tapi kan akhirnya bergabung. Karena apa? Karena memang semua siapapun butuh Golkar untuk menjalankan pemerintahan. Ya, itu menurut Karena Anda. yang bisa kerja Golkar. Oke, saya mau tanya ya, kita dapat informasi ini valid sekali bahwa Ketua Umum Anda, Pak Erlangga Hartarto, sudah mendapatkan perintah dari Presiden Jokowi agar Golkar mendukung Mas Ganjar dan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Jawaban Itu Anda? dari Mbak Nana kali. Nah, makanya saya mau tanya, Anda nggak bantah, berarti benar dong. Enggak, saya begini, spekulasi apapun yang namanya orang sudah duduk di etalase publik ya, public figure, siapapun pasti punya spekulasi. Pak Jokowi kasih perintah A, Pak Jokowi kasih perintah B, Pak Jokowi kasih perintah C, semua Setelah pasti. ada perintah Pak Jokowi itu, kemudian Pak Erlangga datang ke acara puncak peringatan bulan Bung Karno. Biasa, memang kita penting membangun komunikasi dengan semua partai. Jadi nggak ada perintah itu. Kemarin juga kita mau komunikasi dengan Pak Prabowo, lalu jangan sampai nanti kita komunikasi dengan PDI dianggap ada perintah Pak Jokowi. Jadi ini kita juga beberapa waktu yang lalu Tapi ada berarti nggak ada komunikasi. perintah dari Presiden ya? Sampai hari ini saya rasa komunikasinya fine-fine aja dan Pak Jokowi memberikan ruang. Bahwa perintah Pak Jokowi ataupun pilihannya Pak Jokowi menjadi faktor penting bagi Golkar mengambil keputusan. Begini, yang pertama saya ingin tegaskan bahwa Golkar punya kedaulatan sendiri. Golkar punya mekanisme sendiri dan Golkar juga punya kepentingan untuk survive di 2024. Itu yang pertama. Bahwasanya menjadi penting, menjadi salah satu pertimbangan untuk berdiskusi dengan Pak Jokowi wajib. Saya sampaikan ya. Berdiskusi dengan Pak Jokowi. Oh iya dong, dia presiden. Mengambil aspirasi Pak Jokowi nggak masalah, Itu tapi wajib. keputusan akhirnya tetap di Ketua Umum Anda. Keputusan tetap ada di Partai Golkar. Begitu. Ini Golkar di dalamnya juga ada pembelahan juga. Ada yang ingin ke Pak Prabowo, ada yang ingin ke Mas Ganjar. Saya respon sedikit dulu, tapi menarik nih tadi yang terakhir itu loh, yang disampaikan oleh Mas Yunarto. Enak loh kalau misalnya perdebatan kita di televisi ini diisi dengan ide, program. Kayak tadi misalnya, sekarang lagi rame isu masalah hilirisasi. Hilirisasi itu punya plus minus, bagaimana baiknya buat negara ke depan. Lalu kita bicara mengenai perekonomian pasca COVID ini. Nah itu yang sebetulnya diharapkan kami orang Golkar, kaum karya kekaryaan ini Mbak. Kita ini kan pengen perdebatan-perdebatan yang jauh lebih yang lebih konstruktif, lebih kontekstual daripada hanya sekedar memperdebatkan, mohon maaf ya, statement seorang Butet gitu. Misalnya, saya nggak mau masuk tuh dalam perdebatan itu, walaupun kami menyayangkan, kami pengennya ada perdebatan yang jauh lebih konstruktif daripada hanya sekedar itu. Kenapa? Karena contoh loh, ini kan kita juga kita udah ngelewatin 2 pemilu nih. Pak Jokowi yang pertama terbelah dalam sebuah perdebatan yang menurut kita nggak sehat lah gitu. Lalu Pilpres yang kedua begitu juga. Kenapa sih nggak coba kita one step kita evaluasi ya di pemilu yang kemarin, kita masuk dalam perdebatan yang lebih keras. Jadi gini, positif campaign dan negatif campaign yang kita perdebatkan adalah pro dan kontra dalam sebuah konteks bagaimana sih bisa membawa Indonesia ke depan lebih baik. Apa yang memang belum diselesaikan oleh Pak Jokowi, apa yang sudah diselesaikan gitu loh. Kita inginnya seperti itu, makanya tadi di awal saya bilang kita ingin ada pemimpin sampai hari ini, kita ingin pemimpin yang memang lebih mengedepankan kompetensi. Maka hari ini, sampai detik hari ini kita masih tetap ingin mendorong Pak Erlangga Hartarto sebagai salah satu mungkin poros baru lah ya. Poros yang memang jauh lebih mengedepankan perdebatan konstruktif, perdebatan yang memang bicara tentang ekonomi daripada hanya sekedar tadi ya. Kalau poros Pak Erlangga jarang
pamer foto kalau lagi Bang Jokowi. Oke, itu lebih baik menurut saya. Iya, iya. Tapi elektabilitasnya nggak naik-naik. Ya itu, nah, lo nggak apa-apa. Gitu. Lo justru ini sebenarnya kalau tanya ke saya, justru ini bisa menjadi salah satu bahan diskusi kita bersama. Oke. Ya, orang ada satu sosok figur Menko Perekonomian yang sudah bertahun-tahun ini berjibaku membangun sebuah menjaga perekonomian negara, tapi kenapa elektabilitasnya nggak naik? Ada pertanyaan kalau tadi saya mengutip yang disampaikan oleh Mas Yunarto, kalau kita mau melihatnya secara linier atau secara tidak linier ya, ini kan bisa menjadi sebuah bahan diskursus yang bagus. Ya, ya. Kenapa? Berarti kan yang perlu kita pertanyakan, apakah edukasi politik di negara kita masih kurang? Atau mungkin ada yang salah dalam delivering pencitraan dari ketua umum Anda yang mungkin belum sampai ke masyarakat. Sah saja, tapi karena poinnya, politik itu kan is all about perception, ya, pencitraan ya. Betul, Mbak. Kerja-kerja Itulah politik kenapa juga. Kami sampai hari ini tetap masih mengusung pada isu yang memang jauh lebih konstruktif, isu mengenai kompetensi. Ya. Karena terlepas dari ada gimmick-gimmick politik, pencitraan yang disampaikan oleh semua kelompok, kita perlu menawarkan kepada publik juga sebagai bahan diskursus kita bersama. Jadi fine, nggak ada yang perlu kita pusingkan, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau bahwa langkah ini yang kita lakukan di Golkar ini mungkin belum bisa terlalu diterima oleh publik, tidak ada masalah. Tapi yang terpenting Golkar sudah menyodorkan ini. Oke, tapi di internal Golkar yang saya dengar ada pembelahan. Jadi ada yang pengen ke Pak Ganjar, ada yang pengen ke Pak Prabowo. Pasti ya wajar dong. Lawang Golkar ini partai yang paling demokratis. Partai multifaksi. Kita itu punya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya bahwa ada yang menginginkan ke kanan, ada yang menginginkan ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya wajar, Mbak. Lebih banyak mana jumlahnya? Yang menginginkan Pak Erlangga atau ke Ganjar atau ke Prabowo? Saya pikir kalau kita mau menanya lebih banyak, lebih mana, saya pikir susah. Yang terpenting tadi, faktor-faktor bagaimana yang tadi saya bilang, ada 5 faktor survei, faktor preferensi elit, segala macam. Karena dari hasil survei, preferensi konstituen Partai Golkar itu mayoritas ya ke Pak Prabowo. Gini, tadi saya bilang, tidak hanya sekedar dilihat dari faktor survei. Ada faktor preferensi elit, faktor komunikasi politik, kompetensi, bagaimana setelah pemenangan nanti, komposisi di parlemen, komposisi di kamp, itu penuh dengan banyak sekali pertimbangan. Jadi saya pikir kalau di internal Golkar bahwa ada yang ke si A, ada yang ke si B, ada yang ke si C, pasti itu terjadi. Baik juga saya yakin di Gerindra, di semua partai. Namun ada hal yang jauh lebih penting, kalkulasi politiknya lebih kompleks kalau kita melihat 2024 ini. Kalau di Golkar ada yang terbelah, Kang Bima, pemecah kebuntuan. Sampai hari ini belum ada proposal pengajuan secara resmi. Tapi kan hasil keputusan Munas dan Rakernas? Kepada PDIP, kepada Gerindra, maupun kepada manapun. Karena hari ini Golkar masih sesuai dengan keputusan Munas bahwa Partai Golkar mencalonkan Pak Erlangga menjadi calon presiden dan atau calon wakil presiden. Itu final, itu amanah Munas yang nggak mungkin kita geser. Nah, keputusan Rakernas terakhir memberikan mandat penuh kepada Pak Erlangga untuk membangun komunikasi politik dengan semua pihak. Jadi bagi kami belum ada pembicaraan final dari semua partai maupun proposal yang resmi. Ini masih dalam proses komunikasi politik yang saya pikir masih sangat cair. Dan yang kedua, kalau tadi saya lihat, ini menarik tadi surveinya. Sebenarnya ini jadi semakin ini, surveinya Mas Toto tadi, itu kan capres ya, undecided voternya tinggal 7% Mas ya, kurang lebih. Nah kalau udah kayak begitu berarti berarti sudah hampir final kan di situ. Kalau 38% Pak Ganjar misalnya gitu, walaupun tadi Indopol jawabannya malah berbeda gitu. Saya kembali lagi, saya tetap tidak mau menganggap bahwa ini benar ya menjadi sebuah kebenaran, tapi menjadi salah satu faktor. Kalau tadi melihat kayak begitu, berarti ngapain semua mesti harus pusing-pusing menentukan wapres? Kalau memang dianggap Mas Ganjar 38%, Pak Prabowo 32%, Mas Anies 23%, undecidednya 7% doang. Jadi? Berarti kenapa mesti harus pusing-pusing ngomongin masalah wapres? Berarti mau jalan-jalan aja. Betul dong. Kalau tadi melihat, jalan sendiri, ya silakan aja gitu loh. Kenapa mesti harus memperdebatkan masalah wapresnya siapa gitu loh. Artinya mau wapresnya si A, si B, si C, si D, ini sudah tidak lagi menjadi faktor.
Sebetulnya kan begitu kalau dari hasil surveinya Mas Yunarto. Enggak sih Bang, survei itu tidak bertanya mengenai siapa yang akan Anda pilih 8 bulan dari sekarang kalau kita bicara sekarang ya. Artinya dia tidak memaksa orang membuat forecast mengenai hasil pemilu 2024. Itu memprediksi yang sekarang. Apabila pemilu diadakan hari ini, mana yang Bapak Ibu pilih? Maka kita sebutnya sebagai sebuah snapshot. Artinya sebetulnya bahkan ketika berbicara ada selisih yang sangat jauh pun, karena jeda waktunya masih 8 bulan, ada Masih banyak bisa variabel berubah, kan? lain yang bisa kemudian mempengaruhi, termasuk salah satunya cawapres dan pembentukan koalisi. Oke, artinya gini, kita teropong dari sisi itu. Maksudnya andaikan hari ini gitu loh. Artinya maksud saya kalau kita lihat dalam pendekatan hari ini, berarti hari ini nggak perlu kita pusing-pusing ngomongin masalah wapres. Putuskan aja, jalan aja masing-masing. Oke, kalau jalan masing-masing ini Golkar nggak mau membuat poros sendiri. Loh, ini kan dua-duanya masih bingung nih, Golkar sama PAN. Nggak ada yang bingung, Mbak Nana. Tadi saya dari awal bilang dalam politik tuh nggak ada yang bingung. Semua penuh dengan kalkulasi, iya. Ya kita udah punya opsi juga. Sekarang saya mau nanya. Kalkulasi paling mungkin buat Golkar apa? Sekarang saya mau nanya. Mungkin membangun poros sendiri. Ada kepastian PKB bareng sama Gerindra. Belum ada. Ya. Hari ini yang bisa nyalon sendiri itu hanya PDIP, partainya loh. Bahkan kalau tanya ke saya, apakah Ganjar pasti nyapres? Belum tentu. Karena belum didaftarkan. Belum ada. Emang ada jaminan PDIP pasti dukung Ganjar? Bahwa hari ini iya, tapi tadi dibilang oleh Mas Yona, 3 bulan ini semua masih bisa berubah. Jadi ya, saya pikir... saya tanya makanya skenario politik yang paling mungkin untuk Golkar apa? Membangun poros sendiri kalau misalnya... Semua skenario sangat mungkin. Yang terpenting bagi kita ada 5 preferensi, ada 4 preferensi yang harus kita hitung bersama. Yang pertama pendekatan statistik survei, yang kedua preferensi elit, yang ketiga dukungan partai, koalisi, dan yang terakhir kekuatan pasca terpilih, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. 4 ini yang harus menjadi faktor hitungan kita. Bagi kita, dan yang terakhir dari itu semua, yang paling utama adalah siapapun calon presidennya, dia harus memiliki kompetensi untuk memastikan membawa kapal besar bangsa ini. Bang Maman, soal tadi pembentukan koalisi terkesan pragmatis, suara elit, berbagi kepentingan, bagi-bagi jabatan. Alhamdulillah saya senang sekali tadi disampaikan oleh adik-adik saya. Artinya saya masih melihat idealisme teman-teman mahasiswa masih sama dengan kami yang di Golkar. Kalau kami ini kan kaum karya kekaryaan. Kaum karya kekaryaan itu kita bicara tentang program, kita bicara ide, bicara tentang konsep, dan bicara bagaimana mengeksekusi semua itu. Nah, dari awal tadi pembicaraan kita hampir kurang lebih 1,5 jam ini, saya sudah membuka bahwa kita punya harapan ke depan bahwa ada satu poros, ada satu kelompok yang memang jauh lebih mengedepankan perdebatan-perdebatan yang kontekstual. Berarti mau bikin poros ya? Yang mengedepankan kompetensi dibanding hanya sekedar perdebatan-perdebatan gimmick. Jadi makasih banyak, kita artinya sama. Dan sekarang namun memang kita paham sekali bahwa etalase politik di Indonesia ini tidak bisa 100% saja menerima perdebatan-perdebatan, yang masih belum bisa menerima perdebatan-perdebatan yang tadi sifatnya kontekstual, perdebatan kompetensi. Namun kita harus konsisten terus mendorong narasi karya ini kepada semua publik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah tawaran yang cukup solutif, cukup konstruktif, dan cukup menjadi sebuah langkah solusi buat kebaikan. Berarti Golkar akan menggagas poros itu tadi ya? Poros sendiri? Ya, benar, silakan. Malu-malu gini kalau mau bikin poros nih. Gimana Pak Jarod?